Huh? 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 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러 Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Melakukan kerjaan di tempat kerja termasuk orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produksi dapat belajar dengan aman. Terus yang kedua, tujuan K3LH 1. Melindungi dan menjamin pekerja atas hak keselamatan ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup atau meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Terus yang keempat, mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga, secara mencegah terjadi kecelakaan. 1. Peralatan teknis. Salah satu bentuk kerusakan peralatan teknis yang berpengaruh pada kecelakaan kerja yaitu rusaknya tali gondola, sepatu subsea yang sudah tidak layak dipakai, serta mesin yang sudah tua dan tidak dirawat. Yang kedua, manusia. Semua pekerjaan harus direncanakan dengan memperhatikan kondisi para pekerja. Yang ketiga, kondisi kerja. Keadaan kerja dapat mengaruhi kondisi pekerja. Hal ini pula yang menyebabkan kerjanya kecelakaan. Undang-Undang K3LH di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 huruf A berbunyi bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur hal mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan K3LH. 1. Memahami konsep dasar K3LH. Orang-orang yang ada di lingkungan kerja wajib memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup. 2. Mengidentifikasi resiko, yakni identifikasi beserta evaluasi resiko dalam lingkungan kerja. Aspek 1 ini mencakup penilaian potensi bahaya plus resiko potensial yang kemungkinan bisa dihadapi oleh individu di lingkungan kerja. 3. Mencegah resiko, yakni mengambil tindakan untuk mencegah dan mengendalikannya. Penerapan K3LH ini tidak hanya melingkup implementasi sejumlah langkah demi menekan potensi bahaya dan menentukan kepastian penggunaan peralatan yang aman. Standar APD. APD merupakan alat pelindung diri yang berguna untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja.
di mana secara teknis dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja. Berikut pelindung diri standar APD: 1. Helm kerja, 2. Sabuk dan tali keselamatan, 3. Sepatu pelindung, 4. Masker, 5. Penutup telinga, 6. Kacamata pengaman, 7. Sarung tangan, 8. Pelindung wajah, 9. Pelampung. Jenis bahaya di tempat kerja. A. Penyebab akibat pekerjaan. 1. Kimia, 2. Biologi, 3. Fisik. B. Kecelakaan akibat pekerjaan. 1. Tindakan bahaya penyebab kecelakaan kerja. A. Tidak menggunakan APD. B. Mengangkat beban dengan posisi badan yang salah. 2. Macam-macam kecelakaan kerja. A. Beban berlebihan. B. Jatuh dari ketinggian. Prosedur dalam keadaan darurat.